Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dosen dan teman-teman semua yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat serta salam kita selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok Islam dan Kesehatan yang terdiri dari saya sendiri, Yesika Nur Amelia Pratiwi, sebagai moderator dan presentator ketiga, lalu ada Novi Herawati sebagai presentator pertama, dan ada Sinta Solihat sebagai presentator kedua. Pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai meningkatkan kesehatan dengan menerapkan pola makan sehat ala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, dua nikmat yang sering kali manusia tertipu oleh keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Karena Allah telah menegaskan kepada kita bahwa beliau Rasulullah SAW adalah teladan, inilah teladan yang bisa kita ikuti bagaimana pola makan Rasulullah SAW agar sehat dan berberkah lalu bisa mendapatkan amal yang baik. Lalu selanjutnya akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Sinta Solihat. Kepada Sinta dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'a wa wa'ada 'alal mizan. Alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuqsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih serta Maha Penyayang. Yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya, dan langit telah ditinggikannya, dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu, dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluk-makhluknya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Sinta Solihat atas lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Lalu, seperti apakah penjelasan terkait pola makan sehat ala Rasulullah SAW? Maka, pembahasan kali ini akan memaparkan mengenai pertama, kesehatan dalam perspektif Islam, lalu yang kedua, pola makan sehat ala Rasulullah SAW, lalu yang ketiga, dampak dari tidak menerapkan pola makan sehat, dan terakhir, pengambilan kesimpulan. Untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan saksama penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh Novi Herawati. Kepada saya dipersilahkan. Baik. Di dalam suatu hadis diriwayatkan, barang siapa di antara kalian mendapati 3 pagi dalam keadaan sehat walafiat pada tubuhnya, aman dalam perjalanannya, dan memiliki makanan untuk hari yang akan dilaluinya, maka seakan-akan dunia ini menjadi miliknya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah, tidak ada sesuatu yang begitu berharga seperti kesehatan. Karenanya, hamba Allah hendaklah bersyukur atas kesehatan yang dimilikinya dan tidak bersikap kufur. Nah, ketika ada Badui bertanya kepada Rasulullah SAW, saya berkata, ya Rasulullah, apa yang sebaiknya aku mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai melaksanakan sholat? Rasulullah SAW pun menjawab, mintalah kesehatan. Hadis riwayat Ahmad bin Muzi. Sehat adalah kondisi fisik di mana anggota badan bekerja dengan baik. Islam merupakan agama yang sempurna, telah menetapkan prinsip-prinsip dalam penjagaan tubuh manusia. Di antara cara Islam menjaga kesehatan dengan menerapkan pola makan sehat. Nah, tadi kita sudah membahas kesehatan dari segi hadis, lalu apa kesehatan secara umum. Nah, kesehatan akan keadaan sehat yang utuh, baik secara fisik, mental, serta bukan hanya keadaan bebas dari sakit, penyakit, kesehatan yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Untuk mencapai kesehatan yang sehat, maka perlu dilakukan upaya-upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk melihara dan menahan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan masyarakat. Apa sih manfaat kesehatan?
Manfaat kesehatan itu ada 3 ya. Yang pertama itu untuk mengurangi pengeluaran. Bayangkan jika kita sedang sakit, tentu akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk ke rumah sakit atau membeli obat. Yang kedua ini untuk menambah pemasukan. Jika tubuh kita dalam keadaan sehat, tentu kita dapat bekerja secara maksimal seperti biasa. Hal ini tentu akan menambah pemasukan dibandingkan kita sedang sakit. Nah, yang terakhir ini untuk menghemat waktu. Kenapa sih kesehatan untuk menghemat waktu? Hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan atau tugas yang akan tertunda jika kita sedang sakit. Bayangkan berapa banyak tugas yang akan tertunda jika kita sakit dan berapa banyak tugas yang akan kita laksanakan ketika kita dalam keadaan sehat seperti itu. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan ya teman-teman mengenai bagaimana sih arti dari kesehatan itu. Kemudian di sini saya memaparkan mengenai pola makan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Pola makan itu mempengaruhi kondisi tubuh kita. Apabila pola makan diatur dengan baik, maka kondisi tubuh kita pun gitu. Tubuh dikatakan sehat itu kayak gimana sih? Nah, tubuh bisa dikatakan sehat apabila metabolisme yang terjadi berjalan secara seimbang. Keseimbangan metabolisme ini terjadi ketika energi yang cukup dengan syarat penyerapan makanan secara optimal. Agar pencernaan berjalan secara efektif dan efisien, maka perencanaan harus bekerja secara wajar atau natural, di mana pola makan harus sesuai dengan siklus pencernaan dan kemampuan fungsi pencernaan. Rasulullah SAW bersabda, sumber berbagai penyakit adalah gangguan pencernaan. Hadis riwayat Ade Daruqutni. Nah, Rasulullah sudah melakukan warning nih supaya kita itu menjaga kesehatan, jangan sampai mengalami gangguan pencernaan, Kak. Karena teman-teman rasakan gitu, apabila kita mengalami gangguan pencernaan, badan kita itu tidak enak gitu, teman-teman. Sini fungsi pencernaan apabila yang pertama adalah asam di dalam tubuh itu seimbang. Supaya tetap sehat dan berfungsi optimal, maka keseimbangan asam dan basa dalam jaringan tubuh dan darah harus berada pada pH 7,3 sampai 7,5, di mana tubuh lebih banyak membutuhkan makanan pembentuk basa daripada pembentukan asam. Jika pH dalam tubuh di bawah 7,3 atau di atas 7,5, bisa menimbulkan gangguan metabolisme. Kemudian selanjutnya adalah sistem pencernaan bekerja secara optimal gitu. Proses pencernaan makanan mulai dari makanan masih berbentuk padat sampai menjadi komponen-komponen zat gizi yang sangat halus dan dapat diserap oleh tubuh. Di mana di sini sangat gitu. Proses pencernaan itu harus jalan optimal supaya makanan yang masuk ke dalam tubuh itu bisa melakukan metabolismenya secara berjalan secara Kemudian yang selanjutnya adalah waktu makan sesuai dengan siklus pencernaan, di mana tubuh memiliki circadian rhythm atau irama biologis jam tetap dan sistematis dalam waktu 24 jam hari. Jadwal ini harus diperhatikan terkait dengan siklus pencernaan dalam tubuh manusia yang biasanya memiliki jadwal sebagai berikut. Pada pukul 04 sampai 12.00 adalah masa pembuangan. Berarti kita itu membutuhkan makanan dari pagi ya. Dari pagi sampai jam 12 itu masa kita makan. Kemudian dari jam 4 dari jam 4 sampai jam 12 itu sebelumnya. Dari jam 4 sampai jam 12 itu masa pembuangan. Kemudian waktunya makan itu berarti dari jam 1 sampai jam 3 itu kita itu badan sedang melakukan metabolisme tubuh. Selanjutnya adalah metabolisme harus berjalan secara seimbang. Metabolisme itu apa sih? Metabolisme itu proses kimiawi yang berlangsung secara terus-menerus di dalam tubuh dan memainkan peran signifikan dalam kelangsungan hidup manusia. Metabolisme ini berikatan dengan sejumlah aktivitas tubuh yang terjadi dalam sistem pencernaan. Melalui sistem metabolisme terjadi proses pembentukan dan pembelahan senyawa dalam sel-sel di seluruh jaringan tubuh. Makanya kita setelah apabila metabolisme ini berjalan seimbang, dalam berkegiatan pun kita akan berkegiatan secara optimal gitu ya. Nah, oke. Untuk mendukung terjadinya metabolisme berjalan dengan seimbang, maka kita dalam mengkonsumsi makanan itu harus memperhatikan 3J. Nah, 3J itu apa sih gitu? Yang pertama itu jadwal makan. Jadwal makan harus disesuaikan dengan circadian rhythm ya, yang tadi sudah dijelaskan. Rasulullah SAW pola makannya yang diterapkannya yaitu sesuai dengan hadis Rasulullah, yaitu makanlah sebelum lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang.
Dengan hal tersebut, apabila kita makan sebelum lapar, maka kita makan pun akan sesuai dengan aturan, dengan yang dibutuhkan oleh tubuh kita, dan tidak berlebihan, sehingga metabolisme tubuh akan berjalan secara optimal. Kemudian yang kedua, jenis itu jenis makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkonsumsi makanan-makanan alamiah yang mengandung zat-zat kimia organik dan zat-zat kimia sintetik, di mana zat-zat kimia organik itu tidak akan terlalu membahayakan ke dalam tubuh dibandingkan dengan zat-zat kimia sintetik yang tanpa kita sadari dalam jangka waktu panjang dapat membahayakan tubuh. Kemudian yang selanjutnya, yang selanjutnya itu jumlah makanan. Makanan yang masuk ke dalam tubuh juga harus diatur, teman-teman. Jangan dikarenakan kita lapar, kita makan secara berlebihan. Apa saja makanan dimasukkan ke dalam tubuh. Jumlah makanannya harus diatur. Rasulullah SAW pernah bersabda, makan 1 orang cukup untuk 2 orang, makanan 2 orang cukup untuk 4 orang, dan makanan 4 orang sebenarnya cukup untuk 8 orang. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Majah, Ahmad, dan Darimi. Di mana tanpa kita sadari ya teman-teman, ternyata makanan-makanan yang kita makan itu sebenarnya kalau kita makannya secara baik, secara dengan aturan, sebenarnya itu sudah dijelaskan ya, kita dapat bersedekah juga dengan orang lain. Rasulullah melarang makan secara berlebihan. Kenapa sih gitu? Karena ya itu, kalau kita makan secara berlebihan itu akan mengganggu metabolisme di dalam tubuh kita. Contohnya Rasulullah dulu itu sangat menyukai daging, teman-teman. Tapi karena beliau tahu kalau kita makan daging secara berlebihan, untuk yang punya darah tinggi mungkin darah tingginya bisa naik, atau penyakit bawaan yang lainnya, penyakit yang lainnya bisa kambuh gitu. Makanya Rasulullah, walaupun saya suka, saya tetap membatasi untuk mengkonsumsi daging dan tidak secara berlebihan. Oke. Nah, selanjutnya, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah, Ibnul Qayyim membagi jumlah makanan dengan 3 tingkatan, yaitu yang pertama adalah tingkat kebutuhan. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah bagi manusia untuk mengkonsumsi beberapa suap makanan saja yang menegak tulang rusuknya. Maksudnya sih, hadis ini menunjukkan bahwa orientasi utama makan adalah kecukupan energi dan gizi yang mendukung aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak menahan diri mengkonsumsi maka ya berikutnya. Oke, yang kedua adalah tingkatan cukup, mengisi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, kemudian sepertiga lagi untuk udara yang dibutuhkan untuk bernafas. Ini merupakan tingkatan optimal dari segi jumlah bagi seorang muslim dikarenakan perut memiliki kapasitas terbatas. Apabila 1/3 kita diisi dengan makanan, 1/3 diisi dengan minuman, nah 1/3 ini buat udara, buat apa sih? Agar kita bernapas secara optimal, metabolisme tubuh juga berjalan secara optimal. Apabila kita terlalu berlebihan, maka si 1/3 untuk bernafas ini yang akan berkurang, sehingga menyebabkan terjadinya mungkin kita akan sesak nafas, atau pernafasan di dalam tubuh kita ini akan mengalami kemunduran gitu. Oke. Selanjutnya adalah tingkatan berlebihan. Nah, tingkatan ini yaitu melebihi batas maksimum tingkat cukup di atas yang tadi sudah dijelaskan ya. Tingkatan ini tanpa disadari bisa membahayakan pelakunya, bisa membahayakan kita nih yang sebagai yang mengkonsumsi makanannya. Biasanya hal ini yang akan mengakibatkan obesitas, sehingga menyebabkan manusia menderita penyakit diabetes, jantung, stroke. Nah, ini biasanya disebabkan oleh makanan yang kita konsumsi secara berlebihan. Wow, pemaparan yang sangat bermanfaat ya. Oke, jadi pada inti keseluruhannya yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwasanya prinsip terpenting yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa yang dimakan haruslah seimbang, teratur dan tidak berlebihan. Dalam ajaran Islam, cara makan juga diatur dengan ideal. Dan dalam Al-Quran bahkan tercatat anjuran pola makan sehat yang halal dan thayyib agar tubuh tetap merasakan sehat. Lalu, masalah pola makan janganlah sampai diabaikan, apalagi dilupakan begitu saja. Terlalu besar risiko yang harus ditanggung jika masalah makanan dan minuman tidak diperhatikan. Dalam pola makan sehat, Islam melarang adanya makanan yang secara berlebih-lebihan, yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaiton, karena sesungguhnya syaiton itu adalah musuh nyata bagimu. Lalu,
Ayat di atas secara jelas memberikan peringatan kepada umat manusia agar tidak berlebihan dalam makan dan minum. Sikap berlebihan dari makan dan minum bisa menjadi awal munculnya penyakit dalam tubuh, termasuk penyakit obesitas. Obesitas adalah salah satu faktor yang menimbulkan berbagai macam penyakit bahaya. Sedangkan berlebihan dalam minum bisa menciptakan situasi hiponatremia. Dengan gejala, ia akan merasa mual dan muntah, sakit kepala, kebingungan, kehilangan energi, bahkan merasakan kelelahan ataupun kegelisahan, lalu mereka pun akan mudah marah. Dan juga akan merasakan kelemahan otot berupa kejang ataupun kram, yang juga bisa mengakibatkan pingsan dan juga koma. Dilihat dari penjabaran tersebut, maka masalah penyakit yang timbul dalam tubuh manusia sebagian besar bisa disebabkan oleh masalah pola makan yang tidak sehat. Maka maka apabila makan sampai kenyang sangat dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping karena hal tersebut terkesan menunjukkan bahwa seseorang itu rakus, juga karena dari segi kesehatan tidak baik untuk badan. Nah, lalu bagaimana jika kita tidak menerapkan pola makan sehat? Terdapat 4 dampak tidak menerapkan pola makan sehat. Yang pertama, melemahkan kekuatan tubuh yang menjadikan orang kurang beribadah dikarenakan makan yang berlebihan. Dan sempat disinggung di awal tadi, makan yang berlebihan itu akan membuat badan menjadi berat. Lalu yang kedua, menjadi keras hati. Kebanyakan makan akan menyebabkan hati menjadi keras dan memadamkan cahayanya. Ada riwayat dari Huzaifah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah bersabda, orang yang sedikit makannya akan tetap sehat perutnya dan bening hatinya, sedangkan orang yang banyak makannya perutnya akan sakit dan keras hatinya. Seseorang ahli hikmah juga menuturkan, siapa saja yang banyak makannya pasti banyak minumnya, siapa saja yang banyak minumnya pasti banyak tidurnya, lalu siapa saja yang banyak tidurnya pasti banyak dagingnya, dan siapa saja yang banyak dagingnya pasti keras hatinya. Sehingga siapa saja yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam kubangan dosa. Karenanya, berbicara soal perut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada kita bahwa perut bukanlah wadah yang siap diisi apa saja sesuai dengan keinginan kita. Sekalipun ia diisi, tidak boleh berlebihan, sehingga melebihi batas kemampuannya. Sebagaimana dalam hadis, keturunan Adam tidak dianggap menjadikan perutnya sebagai wadah yang buruk jika memenuhinya dengan beberapa suap yang dapat menegakkan tubuhnya. Karena itu, apa yang dia harus lakukan adalah sepertiga perutnya untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk nafas yang dijelaskan menurut hadis riwayat Ahmad. Lalu dampak yang ketiga ialah hilangnya kecerdasan, menyempitkan akal dan pengetahuan, serta menghalangi kecerdikan, yang mengakibatkan rusaknya kemampuan menalar dan lemahnya daya hafal. Ini seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, kekenyangan akan menghilangkan kecerdasan. Dan yang terakhir, yang keempat, memperkuat dorongan syahwat dan membantu bala tentara setan. Ini seperti yang dikatakan oleh Al-Ghazali, diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW yang pernah bersabda, banyak makan adalah racun, serta akan menyebabkan kurangnya ganjaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu telah menghabiskan kesenanganmu di dunia, berarti engkau telah bersenang-senang dengan kesenangan dunia. Maka sekarang engkau disiksa dengan siksaan yang hina sekali karena engkau takabur di muka bumi tanpa hak dan sebab, yang berarti engkau keluar dari batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nah, jadi tadi beberapa dampak apabila tidak menerapkan pola makan sehat. Tidak dapat dipungkiri ya, bahwa sesuatu yang paling penting bagi manusia adalah kesehatan. Hal ini seperti dikatakan oleh sebagian ahli hikmah, bahwa kesehatan adalah mahkota yang bertengger di kepala orang yang masih sehat, dan itu hanya diketahui oleh orang-orang yang sedang sakit. Kesehatan tidak akan didapatkan kecuali jika ia menggunakan etika agama yang utama, mengikuti perintahnya, serta menjauhi larangannya. Baiklah, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami pada hari ini terkait Islam dan kesehatan. Dalam meningkatkan kesehatan dengan menerapkan pola makan sehat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menutup presentasi kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari kelompok Islam dan kesehatan, yaitu manusia mengonsumsi makanan dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Makanan yang baik adalah makanan yang memenuhi syarat higienis dan juga halal. Halal dalam hal ini sudah diatur di dalam Al-Quran dan hadis. Hal ini menunjukkan bahwa antara Islam dan kesehatan pada dasarnya memiliki satu tujuan yang sama demi kebaikan manusia. Oleh karena itu, dalam mengkonsumsi makanan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan benar-benar diperhatikan agar manusia terhindar dari berbagai macam jenis penyakit yang bersumber dari makanan. Maka dari itu, menjaga kesehatan sangat penting. Dengan tubuh yang sehat, manusia bisa menjalankan aktivitasnya dengan lancar. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok Islam dan Kesehatan mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam perkataan dan perbuatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.